Pagi hari yang cerah, terlihatlah Brian dan Naurin sedang duduk di ruang utama mansion bersama dengan Richard dan Mario di sana. Apa kalian sudah mempersiapkan private jet-nya? Brian menoleh ke arah keduanya. Sudah kami persiapkan semuanya, Tuan. Tinggal keberangkatan saja, jawab Richard. Bagus. Sebentar lagi kita akan berangkat. Kau sudah siap kan, sayang? Siap, jawab Naurin dengan semangatnya. Kalian berdua ikut denganku. Apa ada yang keberatan meninggalkan pasangannya masing-masing? Ujarlah Brian. Tidak, Tuan, serentak menjawab. Kau yakin, Mario? Apa kau sudah izin? Ledek Naurin. Sudah, Nyonya, jawab Mario dengan tegas. Baguslah. Aku harap tidak ada yang menangisi kalian, cetus Naurin. Suamiku keluar negeri. Aku pasti kangen dengannya. Kenapa tidak mengajakku sih? Terlihat Sabrina yang sedang terisak di atas kasur dengan beberapa tisu yang berserakan di atas lantai. Tiba-tiba, ponsel Sabrina berdering, mendapatkan satu panggilan dari Mario. Dengan berat hati, Sabrina pun mengangkatnya. Hani, kau sedang apa? Tanya Mario mengawali perbincangan. Sedang santai. Kenapa kau menelponku? Kau belum berangkat. Sebentar lagi aku berangkat. Kau jaga diri baik-baik ya, Hani. Aku sudah mengerahkan semua pengawal di sana untuk menjagamu. Kau akan aman. Tapi ingat, saat keluar rumah harus dengan pengawalan. Tidak boleh seperti biasanya keluar sendiri. Kau sudah jadi istriku, bukan anak SMA lagi. Mengerti? Iya, aku mengerti. Kau bawel sekali. Mendengar suara lirih istrinya, Mario sudah tahu kalau Sabrina sedang menangis. Namun dia tidak ingin mengatakannya karena akan memperburuk keadaan. Dan dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya kali ini. Bagaimanapun, Mario harus mengabdi pada tuannya, meskipun dia harus mengorbankan istrinya sedikit. Kalau begitu aku berangkat ya, Hani. I love you. I love you too. Hati-hati di jalan ya, seru Sabrina. Mereka berdua pun mematikan teleponnya masing-masing. Sabrina kembali menangis. Tepat pukul 11 siang, mereka semua sudah berada di bandara. Mari Tuan, Richard mempersilahkan Brian dan Naurin memasuki private jet. Diikuti oleh dirinya dan Mario. Setelah semuanya siap, private jet pun lepas landas menuju negara seberang di mana Tuan Andovi berada. Terlihat raut wajah Brian yang sedikit tegang. Tenanglah, Naurin menggenggam jari jemarinya. Brian menoleh dan tersenyum. Setelah hampir memakan waktu 3 jam perjalanan, mereka pun sudah sampai di bandara negara tersebut. 2 pengawal Tuan Andovi sudah berada di sana untuk menjemput mereka. Mari Tuan, Nyonya. Pengawal tersebut membuka pintu mobilnya. Diikuti oleh pengawal yang lain membawa Richard dan Mario. Mereka semua pun berlalu dari bandara tersebut menuju ke rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, sampailah mereka di halaman depan rumah sakit besar di sana. Mereka semua turun dan memasukinya, diarahkan oleh pengawal Tuan Andovi yang berjaga di sana. Ini Tuan ruangannya. Sampailah mereka di sebuah ruang inap VVIP. Masuklah. Naurin menoleh ke arah suaminya seraya melepaskan genggaman tangannya. Ayo. Brian justru menarik dan mengeratkan pegangan tangannya kembali. Dengan langkah yang berat, Brian mulai memasuki ruangan tersebut. Suara pintu yang dibuka perlahan membuat Nyonya Medina menoleh ke arah mereka. Kau sudah datang. Nyonya Medina menyambut mereka yang berjalan ke arahnya. Ibu, Naurin mencium telapak tangannya. Menantuku. Nyonya Medina memeluknya dengan erat, lalu melepasnya kembali.
Apa ini calon cucu ibu? Iya, Bu. Akhirnya sebentar lagi ibu bisa melihatnya. Nyonya Medina mengelus lembut perut Naurin. Terlihatlah Brian yang masih terpaku melihat Tuan Andovi di depannya. Ayahmu baru saja selesai operasi pengangkatan tumor di lehernya. Kata dokter, tumornya masih bersifat jinak. Untung saja masih bisa diangkat dengan cepat. Sepertinya dia akan sadar nanti malam atau besok pagi. Ayo Naurin, kita keluar sebentar. Nyonya Bedina menggandeng tangan Naurin keluar dari sana. Aku menunggu di depan ya sayang, ujar Naurin sebelum menutup pintunya. Brian hanya mengangguk menatapnya dengan senyuman mengembang di bibirnya. Sekepergian Naurin, Brian duduk di kursi samping bangkar, menatap lekat wajah Tuan Andovi yang masih memejamkan kedua matanya dengan raut wajah yang menyedihkan. Terlihat pucat dan sudah sedikit tua. Paman, bukan. Maksudku, ayah, aku datang ke sini. Lihatlah, buka matamu. Gumamlah Brian. Sebelumnya aku memang sangat membencimu. Tapi entah kenapa sekarang setelah melihat wajahmu, rasa kasihanku langsung muncul begitu saja. Semakin hari kau terlihat semakin tua. Sementara aku belum siap memaafkanmu. Tapi hari ini aku datang untuk meminta maaf padamu. Terima kasih selama ini kau sudah merawatku dengan baik, hingga aku besar dan menjadi kuat seperti sekarang. Ini semua berkat didikanmu yang sangat keras dulu. Akhirnya aku menjadi orang yang kuat sepertimu. Meskipun kau telah berbuat kesalahan yang sangat fatal sekali, kau membunuh saudaramu sendiri yang mana itu adalah orang tuaku. Apa sekarang kau puas dengan hartamu sendiri? Bahkan kau sama sekali tidak bisa mengambil harta kedua orang tuaku sepeser pun. Kau gagal. Tapi lupakan. Semua sudah berlalu dan seperti yang istriku bilang, akan kukubur dalam-dalam rasa benciku padamu. Aku akan mencoba membuka lembaran baru dengan istri dan anak-anakku kelak. Ocehlah Brian dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Brian memegang jari jemari Tuan Andovi untuk pertama kalinya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Aku minta maaf, ayah. Brian mengangkat dan mencium telapak tangannya sebagai rasa hormatnya selama ini yang sama sekali belum pernah dia lakukan. Brian beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan Tuan Andovi. Terlihat air mata yang menetes dari kedua mata Tuan Andovi yang masih terpejam. Brian membuka pintu ruangan dan keluar. Sudah sayang. Naurin berjalan menghampirinya. Sudah. Brian tersenyum. Kalau begitu kalian pulanglah ke rumah. Istirahatlah dulu. Besok kalian bisa kesini lagi. Biar ibu yang menjaga ayah di sini. Perintah Nyonya Melinda. Ibu, tidak apa-apa. Pasti ibu lelah, ujar Naurin. Tidak, Naurin. Hanya menjaga saja, kenapa lelah? Ayo pulanglah ke rumah ibu. Kau dan calon cucu ibu juga butuh istirahat yang cukup. Nyonya Medina mengelus lembut perut Naurin. Kalau begitu biar Richard dan Mario saja yang bergantian menjaga di sini. Kalian mau kan? Brian menoleh ke arah keduanya. Siap, Tuan, serentak menjawab. Brian dan Naurin memasuki mobil yang sudah terparkir di depan rumah sakit. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungiku. Apa kalian mengerti? Tanyalah Brian. Mengerti, Tuan. Serentak Mario dan Richard menjawab. Mobil yang membawa mereka pun melaju meninggalkan tempat tersebut. Richard dan Mario kembali masuk ke dalam. Sementara Brian dan Naurin pulang ke rumah orang tua angkatnya. Apa kau senang setelah bertemu dengan ayah? Naurin menoleh ke arahnya. Sedikit lega. Akhirnya nyawanya bisa diselamatkan. Kau tahu, kalau aku sangat bahagia sekali. Kau benar-benar telah berubah, sayang. Meskipun sedikit, tapi aku salut padamu. Naurin bersandar di pundak kekar suaminya. Semua ini juga karena kau yang selalu mengomel padaku.
ujarlah Brian seraya mencubit hidung istrinya. Aku mengomel juga demi kebaikan kamu tahu, cetus Naurin seraya memanyunkan bibirnya yang tipis. Naurin menatap ke arah luar kaca jendela mobil, memandangi sekeliling jalanan di kota tersebut. Bagus juga, sangat rapi jalanan di sini dan tidak macet, ujarnya. Apa kau sedang menjelek-jelekkan negara sendiri yang sering macet? Bukan begitu. Jalanan di negara kita juga sama bagusnya. Macetnya juga ya sedikit lah. Naurin tersenyum. Kita butuh waktu lama. Mobil yang mereka tumpangi pun sudah terparkir di halaman mansion milik Tuan Andovi. Wah, ternyata tidak kalah bagus dengan mansion kita, sayang. Seru Naurin seraya keluar dari mobil, diikuti oleh Brian. Memang bagus, tapi sayang dibangun di negara orang. Brian mulai memasuki ruang utama mansion tersebut dengan menggandeng tangan istrinya. Wah, benar-benar mansion yang mewah. Naurin tidak berhenti menatap ke sekeliling bangunan mansion tersebut. Tuan Brian dan Nyonya, mari saya antarkan ke kamar, ujar salah satu pelayan yang menghampiri mereka. Naurin mengangguk dan mengikuti pelayan itu menaiki lantai atas. Ini kamarnya Tuan, Nyonya, silahkan. Pelayan itu membukakan pintu kamar dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Jika butuh sesuatu, panggillah pelayan di sini Tuan, Nyonya. Terima kasih, jawab Naurin tersenyum. Sama-sama Nyonya, saya permisi. Pelayan itu pun pergi setelah mendapatkan anggukan dari Naurin. Terlihatlah Brian yang sudah membaringkan tubuhnya di atas kasur king size di sana. Apa kau lelah? Naurin duduk di sudut bibir kasur. Sedikit, harusnya aku yang mengatakan itu padamu. Kau pasti lelah karena kemana-mana membawa baby kita. Brian berpindah posisi tidur di pangkuan istrinya, seraya terus menciumi perut buncit Naurin yang semakin membesar. Tidak juga, aku malah senang bisa mengajak baby ke luar negeri. Naurin mengelus rambut Brian dengan lembut. Mereka berdua saling menatap satu sama lain dengan senyuman yang terus mengembang di bibir. Istriku, terima kasih karena kau sudah mau menerimaku apa adanya. Kau yang polos dan masih kecil harus menghadapi masalah yang bertubi-tubi setelah menikah denganku. Hingga akhirnya kau mulai terbiasa dan menjadi dewasa dan kuat. Bahkan sekarang kau sangat pintar melebihiku. Aku bangga padamu. Aku harap selamanya kau akan tetap seperti ini. Tidak berubah sedikit pun. Terutama rasa sayang yang kau miliki terhadapku. Brian menatapnya dengan lekat. Kau ini sedang bicara apa sih? Tanpa kau berkata seperti itu pun, aku sudah mengerti. Aku tidak mungkin berhenti mencintaimu. Bahkan, jika nyawaku sudah tidak ada, aku akan tetap mencintaimu dari alam yang berbeda. Jawabnya. Seketika Brian membungkam mulut Naurin di depannya. Jangan bicara soal kematian di depanku. Aku tidak suka itu. Apa kau lupa? Ya Tuhan, kenapa aku lupa? Naurin menepis tangan Brian yang bertengger di bibirnya. Lain kali jangan meledekku seperti itu. Maafkan aku. Ayo, mandi bareng. Aku rasa tubuhku sudah lengket, ajak Naurin. Ayo sayang. Brian beranjak dari tidurnya, bergegas membawa Naurin masuk ke kamar mandi. Kau terlihat sangat bersemangat, cetus Naurin. Karena baru pertama kali kau minta mandi bareng sejauh ini. Bagaimana aku tidak senang? Mereka berdua pun memasuki kamar mandi bersama. Malam hari di mansion milik Brian, terlihat Sherin yang sedang duduk di belakang halaman mansion dengan cemilan di tangannya. Tiba-tiba, seorang pelayan datang menghampirinya dan memanggilnya. Sherin, teriaknya. Ada apa? Kau membuatku kaget saja, jawab Sherin beranjak dari duduknya dan menghampiri rekannya. Ada Dokter Antonio mencarimu. Katanya ibumu sedang di rumah sakit untuk kontrol lagi. Kau disuruh ke sana.
Dokter Antonio ke sini untuk membawamu, ujar pelayan itu. Benarkah? Kenapa ibu tidak menghubungiku dulu? Bagaimana ini? Apa aku boleh izin keluar sebentar aja? Sherin bingung. Bisa, ini kan sudah malam. Jam kerja kita juga sudah berakhir sore tadi. Kau boleh kemanapun asal izin dulu pada pengawal Danto. Benarkah? Kalau begitu, aku akan mencari pengawal Danto. Terima kasih ya. Sherin berlari meninggalkannya. Setelah sampai di ruang utama, dia mendapati Antonio yang sedang menatapnya. Hingga keempat bola mata mereka saling beradu untuk sejenak. Sebentar ya, aku izin dulu ke pengawal Danto. Sherin hendak pergi keluar, namun Antonio menghalanginya. Aku sudah izin padanya. Kau tinggal ikut saja denganku. Benarkah? Kalau begitu aku ganti baju dulu ya. Tidak perlu. Antonio menarik tangan Sherin begitu saja. Mereka memasuki mobil dan keluar dari mansion. Di perjalanan lagi-lagi mereka merasa canggung. Ini kedua kalinya mereka dihadapkan dengan situasi yang mencekam. Setelah beberapa menit berlalu, Antonio menepikan mobilnya di parkiran taman kota. Kenapa berhenti? Dan lagi, kenapa kita di sini? Bukankah kita akan pergi ke rumah sakit menemui ibuku yang sedang kontrol malam ini? Sherin menoleh ke arahnya. Namun Antonio masih terdiam tidak menjawab apapun yang Sherin tanyakan. Pandangannya lurus ke depan tanpa ekspresi. Bahkan menoleh pun tidak dia lakukan. Dokter, kau mendengarkanku kan berbicara? Sherin mendekatkan wajahnya menyentuh lengan Antonio untuk mencoba menyadarkannya. Seketika Antonio berbalik menatapnya. Matanya yang sendu menandakan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja.